Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Arman Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi Rabu 29 Oktober 2025. Dan pemirsa Batam TV, kita baru saja merefleksikan semangat agung para pendahulu kita dalam sejarah bangsa, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana ikrar yang diucapkan puluhan tahun lalu itu bukan sekedar merupakan catatan sejarah saja, tapi melainkan kompas moral bagi kita hari ini. Dan namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana semangat Sumpah Pemuda itu harus diterjemahkan dalam kehidupan pemuda Batam dan Indonesia pada umumnya di era yang serba digital dan penuh tantangan saat ini. Dan oleh karena itu dalam edisi kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Sumpah Pemuda dan tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia dan pemuda Kota Batam. Dan untuk membahas ini lebih dalam, saat ini saya sudah bersama kedua narasumber yang terpercaya hari ini. Yang pertama, langsung saja kita sambut ada Bung Andi Kusuma yang merupakan Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau atau Komisi Nasional Pemuda Indonesia Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa beliau. Bung Andi, selamat sore. Selamat sore. Mungkin gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya Bang ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di Batam TV hari ini. Ya. Dalam rangka ini memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober ya, 2025. Artinya kemarin ya? Ya, kemarin. Baik. Bang Andi, Bung Andi, sapa dulu bisa rumah, silakan. Ya, halo sahabat Batam TV. Selamat sore semuanya. Ya, salam sehat selalu. Salam kenal, saya Andi Kusuma, Ketua DPD KNPI Kepri. Ya, semoga hari ini kita bisa sharing dan berbagi ya, berbagi informasi. Terima kasih Bung Andi untuk waktunya dan nanti sharing bagaimana pendapat Bang Andi mengenai pemuda di Kota Batam. Baik, selanjutnya ada Bung Hanan Naufal yang merupakan Presiden Mahasiswa Poli Batam 2025. Saya panggilnya Bung Hanan ya? Boleh, Bung boleh. Hanan, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bang sudah Herman. menempatkan waktunya juga untuk hadir di Batam sama-sama. TV bersama kita hari ini. Saya terima kasih Sapa juga. sedikit bisa di rumah, silakan. Halo teman-teman atau sahabat Batam Televisi yang dimanapun kalian berada, salam kenal, saya Hanan selaku Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Batam tahun 2025. Semoga pada sore hari ini kita bisa banyak berdiskusi ya terkait pemuda dan kita bisa sedikit merayakan gitu bagaimana Sumpah Pemuda di tahun 1928 hingga per hari ini di tahun 2025. Baik, Siap. terima kasih. Dan nanti kita lihat pandangan dari sisi mahasiswa terkait pemuda di 2025 ini ya. Baik, saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau. Ini kesibukannya saat ini seperti apa? Mungkin ada perayaan khusus untuk Sumpah Pemuda kali ini gitu. Ya, memang untuk saya sendiri pribadi kan juga baru terpilih Bang ya. Baru terpilih dari Musda KNPI yang keempat 2 bulan lalu. Jadi memang kesibukannya salah satunya adalah pembentukan pengurusan, lalu konsolidasi dan persiapan pelantikan. Tapi juga ada beberapa agenda nanti bersama kawan-kawan Cipayung Plus ya. Mungkin dalam minggu ini nanti kita akan informasikan pertama ke Batam TV lah ya. Baik. Kita akan informasikan karena mungkin kalau agenda ini jadi ya mungkin ini agenda yang perdana di Kepri yang bisa menyatukan semua OKP yang ada di Cipayung Plus. Baik. Nah, selain mungkin di KNPI, mungkin Bung Andi juga aktif di organisasi lain atau apa gitu? Ya, benar. Saya kebetulan juga di Bendahara Umum HIPMI, Bang. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Lalu juga Ketua Harian Motor Besar Klub Kepri. Di G-Club juga, Gerakan Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua. Jadi memang ada beberapa aktivitas lah. Selain juga ya berwirausaha lah, Bang. Baik, sedikit gimana ngatur waktunya nih? Dia pada jadwalnya gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong ngatur waktu itu juga apa ya? Selama itu kita menjadikan
sesuatu tuh menjadi kesukaan kita, mau waktu apapun juga Artinya nggak dibawa beban gitu ya? nggak dibawa beban, nggak dibawa beban. Malah kita enjoy menikmati, malah kita menjadikan organisasi itu adalah healingnya kita dari kesibukan kita ya, soal urusan dapur gitu kan, gitu seperti itu Bang. Baik, nah kalau Hanan, ini sebagai Ketua BEM Poli Batam 2025, nah selain Ketua BEM gitu, atau Presiden BEM Poli Batam 2025, dan juga mahasiswa kan? Masih Ini gimana kesibukannya sekarang gitu? Iya Bang, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk kesibukan saya, selain menjadi Ketua BEM ataupun Presiden Mahasiswa di Poli Batam, saya juga sebagai mahasiswa aktif tentunya yang masih berkuliah biasa, dari pagi sampai dengan sore hari biasanya Bang. Dan di luar itu juga setelah sore hari pulang kuliah, saya melanjutkan lagi aktivitas sebagai seorang presiden mahasiswa yang berdiskusi ataupun banyak berdialog lah dengan teman-teman bagaimana merancang sebuah program kerja ataupun pergerakan untuk mahasiswa ke depannya gitu. Di malam harinya itu biasanya setelah dari pulang kuliah. Gitu Artinya pinter-pinter bagi waktu gitu ya? Iya, pinter-pinter bagi waktu. Dari pagi ke sorenya belajar, sore ke malamnya kegiatan mahasiswa inilah gitu. Artinya organisasi tetap jalan, belajar juga tetap jalan Belajar gitu ya? tetap juga jalan Bang. Baik, kita kembali ke tema kita hari ini, Sumpah Pemuda dan Tantangan Masa Kini bagi Pemuda Indonesia. Mungkin saya ke Bung Andi dulu. Jadi mungkin konteksnya melalui spirit Sumpah Pemuda dalam konteks Kepulauan Riau sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda di tahun 1928 ini kan berbicara tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya. Nah, dalam konteks Kepulauan Riau yang merupakan gerbang maritim dan wilayah perbatasan, dan kita tahu kita berbatasan dengan Malaysia dan Singapura nih. Ini bagaimana semangat persatuan dan kesatuan dalam ikrar tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh pemuda Kepri hari ini gitu. Ya, kalau kita berbicara mengenai pemuda saat ini ya, kalau mungkin kita ngomong pemuda 10 tahun, 20 tahun yang lalu, mungkin kita masih ada segmen-segmen, ego-ego yang masih ada, mungkin masih ada. Tapi yang saat ini, tantangan kita tuh udah bukan tantangan internal lagi Bang. Tantangan kita itu adalah tantangan global dengan era keterbukaan informasi saat ini. Apalagi Batam yang merupakan tadi perbatasan Singapura, Malaysia. Ya, kalau saya lihat, ya persatuan kita itu ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM pemuda yang ada di Kepri. Itu dulu. Dasar semangatnya itu dulu Bang. Karena kalau kita tidak tingkatkan kualitas SDM kita bukan kalah sama pemuda ras yang lain, kita bukan kalah sama pemuda suku yang lain, tapi kita akan kalah dengan pemuda yang berasal dari luar. Itu. Artinya kan sekarang bukan kita bicara konteks persaingan lokal dulu bukan ya? persaingan lokal lagi Bang. Bukan persaingan lokal, apalagi dengan era keterbukaan informasi saat ini, apalagi Batam ya, terutama Kepri yang jadi salah satu gerbang Indonesia. Nah, itu juga sangat penting untuk kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan tujuan. Kalau ternyata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu kita terjemahkan bagaimana kita bisa peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing yang ada di sini. Itu dulu Bang yang paling penting. Baik. Mungkin pertanyaan yang sama dengan untuk Bung Hanan, bagaimana dari segi mahasiswa mungkin maknai dan mendorong semangat satu nusa dan satu bangsa di tengah kesibukan mungkin kuliah atau berorganisasi seperti apa? Gitu. Oke, baik. Coba kita refleksikan berarti ya semangat satu nusa dan satu bangsa. Kebetulan Bang Herman, saya itu kan di kampus Politeknik Negeri Batam. Itu banyak sekali lah mahasiswa dari Sabang sampai dengan Merauke gitu. Kalau kita berbicara dengan satu nusa satu bangsa, otomatis banyak sekali suku dan ras agama yang ada di Politeknik Negeri Batam, termasuk mahasiswa, dosennya ataupun kalangan-kalangan lainnya gitu. Nah itu mungkin bisa salah satu contoh kecil yang bisa kita terapkan juga gitu ya, untuk bagaimana kita menyikapi dari satu nusa dan satu bangsa agar kita tetap ingat bahwasannya kita hari ini adalah satu Indonesia gitu, tidak saling mengejek ras ataupun mengejek agama, suku dan lain-lain. Karena banyak sekali di media sosial itu kalau saya lihat video-video ataupun komen-komen teman-teman, jika ada video-video dari suku ini misalnya diajak itu hitam atau apa gitu-gitu. Rasis ya misalnya. Rasis. Nah itu contoh kecilnya yang bisa kita coba terapkan gitu, dan tidak juga membuang waktu banyak ataupun sangat lelah lah untuk coba mengadaptasinya ini. Ini adalah salah satu hal yang gampang dan simpel gitu, yaitu tidak mengejek satu ras ataupun satu agama, padahal kita masih satu Indonesia. Itu yang coba saya terapkan di contoh kecil di kampus. Jadi kita selalu meningkatkan
peran kita sebagai warga negara Indonesia Iya, ya, dan jangan dengan saling satu menghina, bangsa Indonesia dan satu bahasa satu tanah air gitu ya. Iya, tanah air, nggak boleh saling ngejek lah gitu, apalagi di Baik. kampus gitu kan. Artinya bukan waktunya lagi ngomongin hal-hal seperti itu lagi ya. Bener bang. Iya. Baik, mungkin saya ke Bung Andi lagi. Ini terkait peran pemuda di era digital gitu ya. Nah, kita tahu pemuda Kepri sangat akrab dengan teknologi karena juga kita berdekatan dengan negara maju seperti Singapura gitu ya. Nah, jika Sumpah Pemuda dulu adalah deklarasi politik dan kini tantangan kita adalah perang narasi dan hoak gitu ya. Apalagi di era digital saat ini. Nah, sebagai ketua KNPI, apa pesan utama KNPI kepada pemuda agar bersemangat mempelopor era digital ini tetap terjaga gitu? Kalau saya mungkin pesannya satu lah, be smart than your smartphone. Be smart than your smartphone. Iya. Ya. Jadi saya yakin semua orang sudah pakai smartphone, tapi sometimes orang ketikan jarinya itu jauh lebih bodoh dibandingkan smartphone-nya sendiri. Ya. Nah itu, jadi saya dulu tahun 2019 juga salah satu penggiat anti hoax, ketua Batam anti hoax lah. Yeah. Jadi salah satu metode kita adalah bagaimana memberikan edukasi kepada Gen Z, terutama ya, karena Gen Z itu sangat dekat dengan teknologi. Gen Z itu sangat dekat teknologi. Mungkin kayak gen saya, gen milenial, ya mungkin masih ada gap lah. Tapi kalau Gen Z itu sangat dekat. Jadi kita memang pendekatannya itu tidak bisa pendekatan konvensional. Jadi makanya pendekatan untuk memerangi hoax itu, untuk menjaga etika kita dalam bersosial media adalah pendekatan yang terbarukan gitu loh. Misalkan contoh membuat opini-opini dalam bentuk visual media. Ya sekarang simple, saya nanya berapa persen sih orang mempunyai kemampuan literasi membaca tulisan? Kecil. Orang sekarang pentingnya adalah literasi digital. Terus juga kita harus ya menekankan terkait semua itu ada batasannya. Ya semua itu ada batasannya. Kita ada undang-undang ITE, kita ada undang-undang yang menjaga itu. Jangan sampai haknya kita mengganggu haknya orang lain. Itu pesan untuk pemuda kita adalah be smart than your smartphone, dan jangan sampai haknya kita mengganggu haknya orang lain. Itu aja mungkin, karena sekarang nih sebentar aja viral bang. Ibaratnya kita mau melangkah satu kaki aja, kakinya belum menapak udah nyampe beritanya ke ujung dunia gitu kan. Nah itu yang harus mungkin dalam hitungan detik sekarang ya. Hitungan detik sekarang bang, hitungan detik gitu loh. Nah itu yang harus jaga untuk pesan para pemuda. Ayo kita sama-sama menjaga etika dalam bersosial media tentunya. Dan harus diingat semua itu ada aturan dan undang-undang yang jelas. Ya, be smart than your smartphone. Baik. Nah kalau dari Bung Hanan, ini terkait banyaknya berita hoax di era digitalisasi saat ini, itu melalui Poli Batam ini dari segi mahasiswa itu pandangannya seperti apa? Untuk berita hoax ya, memang kalau kita lihat banyak sekali berita-berita sekarang itu sangat cepat lah. Baru muncul satu kata mungkin sudah jadi tuh beritanya, entah kemana-mana lah untuk digiring-giringnya. Nah, ini juga sebagai kami mahasiswa, banyak juga dari dosen-dosen pun ataupun dari Bapak Ibu guru orang tua kami menekankan lah bagaimana kita bisa smart dan bisa lebih teliti lagi dan jangan terburu-buru termakan oleh berita-berita hoax ini. Karena mungkin kejadiannya baru hari itu, bisa saja orang-orang di luar sana langsung menggiring beritanya kemana-mana gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, untuk mengatasi hal tersebut Bang, biasanya saya coba agak kasih spasi dulu ya untuk dari berita itu. Mungkin di keesokan harinya lagi saya coba cermati lagi beritanya dan tidak menyimpulkan pada hari itu juga untuk saya bisa menanggapi berita itu. Jadi saya butuh banyak pandangan-pandangan baru lah. Mungkin dari berita ini Tempo dan terus kemana-mana, terus Batam TV bisa jadi, terus banyaklah masukan-masukan dari luar gitu. Tidak hanya fokus pada satu berita saja gitu. Dan juga minta pandangan-pandangan para dosen ataupun dari orang tua kita lah yang mungkin lebih dulu merasakan garam gitu kan. Jadi lebih banyak pandangannya gitu, tidak terburu-buru. Artinya nggak ditelan mentah-mentah dulu ya apa yang ada di sosial media saat ini gitu ya. Baik, kalau kita bicara ini kearifan lokal, seperti yang kita tahu kita di Batam dan di sini ada istiadat Melayu dan ini merupakan salah satu adat asli dari Indonesia sendiri. Nah, dari KNPI sendiri bagaimana menilai
identitas kita sebagai orang Indonesia tanpa meninggalkan adat istiadat atau kearifan lokal yang kita miliki gitu. Oke. Kalau saya lihat Bang Herman, sekarang ini kita sudah bisa mulai menghargai kearifan lokal. Yeah. Contoh simple, lagu Tabola Bale itu mengangkat kearifan lokal itu. Suku Padang dan suku orang Timur. Artinya pelan-pelan pemuda-pemuda kita itu sudah bisa mengemas kearifan lokal dalam bentuk kreativitas. Itu yang penting. Karena jangan disangka kearifan lokal itu konvensional, itu orang tua, enggak. Sekarang bagaimana peran pemuda itu bisa mengemas kearifan lokal itu dalam bentuk kreativitas. Contoh lagu-lagu Tabula Bale itu kan mengangkat benar-benar bahasa daerah. Itu walaupun dari timur kita tetap ikut bangga. Kita ikut bangga gitu loh. Sama kayak di Kepri. Kepri juga banyak apalagi Melayu, apalagi dengan Gurindam 12-nya dan sebagainya itu kan bisa dikemas dalam bentuk lagu dalam bentuk kreativitas. Itu yang penting. Kayak kemarin saya baru menghadiri Batam Fashion Week itu mengemas batik dengan tema Jembatan Barelang. Itu kan sangat-sangat mengangkat dengan menggunakan talent model, fashion show, mengundang beberapa negara, beberapa kota, dan menampilkan ini loh kearifan lokal kita tuh punya batik Jembatan Barelang. Nah itu yang paling penting. Cara termudah untuk mengangkat kearifan lokal adalah silakan kemas dalam bentuk kreativitas. Itu menurut saya pribadi Bang Herman, salah satu keunggulan pemuda adalah kreativitasnya tiada batas. Nah, sekarang bagaimana peran KNPI, terutama saya, makanya ketika saya maju sebagai ketua KNPI kemarin, tema yang saya angkat adalah kreativitas. Karena dengan kreatif itulah kita bisa meningkatkan daya saing, kita bisa mengemas kearifan lokal menjadi lebih cantik, dan tentunya bisa punya nilai jual yang bagus. Itu Bang. Jadi kalau kita ngomong kearifan lokal, saya sebenarnya sudah mulai naik. Kalau di Jogja tuh ada namanya yang Jogja yang hip hop itu Jogja Pio, itu kan juga mengangkat kearifan lokal. Di Kepri juga ada yang lagu-lagu Gurindam 12. Nah itu rasanya sekarang sudah melek lah anak-anak muda ini. Tinggal bagaimana kita memoles dan mengemasnya lebih cantik lagi Bang. Baik. Artinya pemuda Indonesia sekarang sudah cukup bangga ya. Sudah dengan cukup kalau kearifan lokal yang kita miliki. Apalagi yang ngelihat visual media, visual audio yang dibuat oleh para audiovisual itu juga udah menarik gitu loh. Dan ini diapresiasi dunia. Dan itu diapresiasi dunia gitu loh. Diapresiasi dunia gitu loh. Dengan mengangkat kearifan lokal yang Wisnu, satu lagi itu ya dengan event-event nasional kita mengangkat kearifan lokal dan sebagainya itu udah menurut saya kita udah mulai melek lah dengan itu gitu loh. Tidak, kalau dulu mungkin kalau dulu zaman saya kecil tuh, budaya ini untuk orang-orang tua lah gitu lah kan. Nah, kalau sekarang tuh anak-anak muda tuh udah bisa mengemas itu dengan cantik Bang. Ya baik, dan ini bisa bersaing di dunia internasional. Iya benar Bang, benar. Baik, nah kalau dari segi Poli Batam sendiri, ini kan saya tahu Poli Batam sering mewakili Indonesia malah ya di ajang-ajang internasional gitu. Ini bagaimana mahasiswa membawa identitas Indonesianya ke kancah internasional, biasanya seperti apa gitu? Ya ini menarik ya Bang Herman untuk dari Poli Batam sendiri bagaimana bisa mengenalkan untuk budaya-budaya yang ada di Indonesia ke kancah internasional. Kemarin saja barusan saya dipamerin lagi tuh oleh teman-teman mahasiswa teknik robot, itu mereka membuat bagaimana robot kecil ini bisa menari Bang, menari khas Melayu gitu. Bisa menari tapi khas Melayu gitu ya? Ini kan robot yang biasa kita lihat itu kan orang gitu kan yang menari. Nah ini robot Bang, ini yang coba kemarin teman-teman teknik robot sempurnakan dan bisa dibawakan ke kancah internasional kemarin. Alhamdulillah. Artinya melalui pengembangan teknologi yang tanpa menghilangkan identitas lokal tadi ya. Bang Andi tadi, anak muda ini lebih kreativitas dan inilah bentuk kreativitas anak muda yang ada di Poli Batam. Kami tidak lagi bikin mungkin rajut atau apa, tapi kami bikin robot sesuai dengan apa yang kami kuasai di bidang ilmu kami yang kami pelajari gitu. Baik. Ini saya dengarnya cukup bangga nih, karena selain pengembangan teknologi, tapi teknologi kearifan lokal kita juga tetap diangkat ya. Diangkat. Baik, Bung Hanan dan juga Bung Andi, kita tahan dulu bincang-bincang kita di segmen pertama. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait Sumpah Pemuda dan tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia akan kita lanjutkan sesaat lagi.
Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih berbincang bersama Bung Andi Kusuma yang merupakan Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau, serta ada Bung Hanan Naufal yang merupakan Presiden Mahasiswa Poli Batam 2025. Dan kita masuk di segmen kedua masih terkait Sumpah Pemuda dan bagaimana tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia. Mungkin saya ke Bung Naufal dulu atau Bung Hanan ya. Ini terkait keseimbangan intelektual dan aksi. Nah, sebagai mahasiswa, ini kan dikenal dengan agen perubahan ya, misalnya. Nah, bagaimana menyeimbangkan tuntutan akademis yang tinggi, mungkin di Poli Batam sendiri, dengan para mahasiswa dan dengan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial di masyarakat gitu. Bang Herman, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Bagaimana sih
kami sebagai mahasiswa dan mungkin saya yang orangnya adalah yang aktif dalam organisasi gitu ya, untuk menyeimbangkan akademis dan social of control gitu di masyarakat. Jadi perlu sahabat-sahabat Batam TV ketahui gitu ya, kami pun sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi pasti memiliki lah bagaimana dalam seminggu itu waktu senggang ataupun waktu kosong gitu. Nah ini waktu-waktu kosong ini kalau saya pribadi waktu kosongnya itu adalah di Sabtu dan Minggu. Nah maka dari itu Sabtu dan Minggu inilah yang bisa saya kerjakan dan teman-teman BEM Poli Batam tentunya untuk melaksanakan kegiatan program kerja yang berdampak kepada masyarakat. Contohnya kami ada bina lapas, ke lapas-lapas Barelang ataupun ke lapas yang ada di Sukajadi, lapas perempuan dan anak. Lalu ada kegiatan BEM mengajar contohnya. Nah itu kan untuk bagaimana kita bisa menjadi agen change of social dan kontrol gitu ya. Dan kami sering juga berdiskusi ataupun mengadakan audiensi gitu kepada pemerintah kota mengenai isu-isu yang ada di Batam tentunya. Nah ini kan kalaupun yang kedua ini sedikit memang sulit Bang Herman. Karena mereka pun harus jam kerjanya Senin sampai Jumat dan di situ juga kami sebagai mahasiswa adalah jam-jam kuliahnya gitu. Nah ini yang sedikit mungkin tantangannya harus dikorbankan. Mungkin ada waktu alfa sekali gitu-gitu ya pasti adalah untuk bagaimana kita merealisasikan agen sosial dan kontrol. Semuanya pasti ada tanggung jawabnya lah gitu dan konsekuensinya. Maka dari itu yang kedua ini memang agak sedikit riskan lah untuk kita laksanakan di hari-hari perkuliahan. Cuman di Sabtu Minggu tadi untuk lebih ke masyarakat membantu sesama itu lebih mudah mengatur waktunya. Artinya dua-duanya penting ya. Iya, dua-duanya penting. Juga, sebagai kontrol sosial juga penting bagi mahasiswa. Baik, saya ke Bung Andi. Bung Andi, mungkin kita bahas terkait tantangan nyata pemuda di Kepulauan Riau sendiri. Nah, seperti yang kita tahu kesenjangan keterampilan dan peluang kerja, di mana Kepri memiliki potensi besar di sektor maritim, pariwisata dan juga ekonomi global saat ini. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara keterampilan pemuda lulusan daerah, artinya lulusan Kepri sendiri, dengan kebutuhan industri seperti di Kota Batam saat ini yang mungkin banyak juga tadi yang Bung Andi bilang banyak tenaga kerja dari luar juga di sini. Bagaimana menghadapi persaingan nih antara pekerja luar dengan lulusan dari daerah kita sendiri gitu? Ya, oke. Sahabat Batam TV, jadi memang perlu kita ketahui dari data statistik itu, pemuda yang ada di Batam itu kurang lebih 55% populasi yang ada di Batam itu termasuk kategori pemuda. Artinya kalau kita ngomong pemuda, berarti kita ngomong usia produktif. Ya, usia produktif. Nah, kebetulan saya juga pelaku usaha di bidang maritim. Kebetulan saya pelaku bidang usaha di bidang maritim. Sebenarnya hal itu kalau kita ngomong keterampilan sih enggak juga. Sebenarnya enggak juga. Karena selama ya alhamdulillah sekarang Bang, dulu mungkin Batam belum ada namanya jurusan teknik perkapalan. Dulu belum ada. Sekarang saya dengar di Poltek sudah ada, Ibnu Sina pun juga sudah ada teknik perkapalan, dan beberapa sekolah-sekolah perkapalan yang lain juga SMK jurusan perkapalan juga sudah ada. Nah, tinggal bagaimana saya pernah dulu di perusahaan saya itu pernah kerjasama dengan Poltek tuh. Salah satu bidang kerjasamanya adalah bagaimana penerapan industri yang ada di Batam ini bisa diterapkan di mata kuliah yang ada di Poltek. Artinya ketika mahasiswa itu selesai kuliah, mereka sudah siap kerja. Nah, itu. Nah, kolaborasi itu yang penting. Kolaborasi antara instansi pendidikan sama pelaku usaha atau stakeholder yang ada di Batam. Artinya kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja disesuaikan dengan dunia pendidikan saat ini. Itu yang penting. Jadi ketika lulusan kita lulus, itu nggak cuma sekedar teori, tapi mereka sudah bisa langsung kerja. Nah, salah satu kampus menurut saya yang pernah menjalin kerjasama itu adalah kampusnya Politeknik tuh. Sekarang udah mulai. Nah, kemarin juga saya kebetulan juga aktif di pengurus NU. Itu juga menggunakan Poltek tuh. Kita ada LPK. Sebetulnya saya di Lembaga Perekonomian NU. Jadi itu kami membuat kerjasama painting dan blasting. Itu menggunakan kerjasama dengan alumni Poltek juga gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau memang kesenjangan keterampilan itu sebenarnya bisa di hard skill itu semua bisa dipelajari lah. Apa sih yang nggak bisa dipelajari gitu loh. Nah, semua itu bisa dipelajari. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan. Contoh kami dari KNPI, makanya saya bilang sama kawan-kawan, bisa nggak kita kolaborasi dengan instansi pendidikan untuk supaya anak-anak muda itu siap
masuk ke dunia kerja dan lebih matang. Itu saja penting. Itu saja. Artinya peran itu rasanya bisa terjalin antara swasta sama pendidikan. Apalagi kalau sudah ada peran pemerintahan. Nah, tapi anggaplah peran pemerintahan itu kita jangan rangkum dulu, tapi yang penting swasta. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Saya di swasta nih, saya juga pelaku usaha maritim. Saya juga butuh pekerja yang ahli. Dan saya nggak mau repot, saya tuh pengen kalau bisa saya buka lowongan, hari ini ada, hari ini masuk gitu loh. Nah, artinya salah satu kecepatan saya untuk membutuhkan pekerja itu adalah bagaimana kesiapan tenaga kerja yang ada di Batam. Caranya bagaimana? Ya udah, swasta ayo bina pendidikannya, pendidikan yang mau dibina berdasarkan kebutuhan industrinya, match barang ini. Kalau udah match barang ini, kesenjangan keterampilan itu udah selesai, Bang. Gitu loh. Baik. Karena kenapa? Enaknya di kita, beda kayak di mungkin, mohon maaf ya, kayak di Jawa, pendidikannya banyak, tapi industrinya nggak banyak. Kalau kita ini di Batam enak, industrinya banyak. Pendidikannya pun juga sudah mulai stabil, tinggal bagaimana mengkolaborasikan antara pendidikan sama swasta ini. Nah, disinilah peran KNPI harapannya bisa menjadi penengah hal itu. Gitu, Bang. Tapi dari segi mahasiswa seperti apa tanggapannya mengenai ini kan kebutuhan industri selalu berubah gitu. Jadi dari segi pandangan mahasiswa gimana ini? Gitu. Dari mahasiswa sendiri ya, terutama di Poli Batam, Bang Herman, itu kami dari kampus pun memang sudah menerapkan sebuah kebijakan bagaimana mahasiswa ini punya program based learning atau biasanya PBL sebutannya, yang dimana ini adalah tugas kelompok dan tugas proyek tentunya yang bakal distorkan selama 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu, setiap 1 semester gitu. Dan alhasil ini adalah bagaimana cara Poli Batam untuk beradaptasi dengan lingkungan industri yang ada di Kota Batam sendiri atau di Indonesia sekarang kan. Nah, itu dengan cara PBL tadi. Nah, bagaimana sih sistematis dari PBL-nya ini gitu? Ini adalah kelompok yang nantinya diberikan proyek oleh dosen, dan dosen ini bakal coba menilai gitu, apakah program yang mereka bikin atau proyek-proyek ini itu bisa diterima oleh masyarakat ataupun di industri-industri gitu. Berupa nanti pembuatan alat ataupun bentuknya pengabdian ataupun sesuai dengan program studi yang mereka jalani gitu. Nah, ini salah satu bentuk adaptasi dari Poli Batam itu sendiri untuk bagaimana bisa melahirkan mahasiswa yang bisa beradaptasi dengan industri sekarang. Tapi saya penasaran di dunia pendidikan saat ini ada kayaknya ada ujian kompetensi gitu, kompetensi tertentu gitu. Kalau di Politeknik juga ada ya? Ujian apanya Mas? Untuk mengambil sertifikat apa gitu misalnya? Tentunya gitu. ada juga. Ada. Ujian tekniknya gitu kan, untuk misalnya ada namanya program studi di sesuai jurusan biasanya pengelasan gitu ya? atau perkapalan itu nanti ada ininya Mas, nilai-nilainya ataupun sertifikat yang dapat untuk mereka melamar nantinya kan, agar lebih dipercaya oleh perusahaan. Tapi menurut Bang Adi sendiri, pemuda di Batam, khususnya di KPI, ini sudah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri atau di daerah sendiri atau seperti apa gitu? Kalau saya bisa bilang, kalau menjadi tuan rumah sebenarnya harus, ya kita harus. Tapi bukan berarti kita membatasi ini punya saya semua, enggak. Gitu. Ya, artinya kita persaingan sehat, persaingan global. Nah, kalau bilang tinggal bagaimana kita bisa mensegmenkan Batam ini arahnya mau kemana? Apa yang mau difokusin? Industri apa? Ya, karena saya bergerak di industri maritim, percaya atau tidak Bapak Ibu semua, ya 70% galangan Indonesia itu ada di Batam. Jadi dari 250 galangan yang ada di Indonesia, itu 70% itu ada di Batam. Artinya industri shipyard terbesar di Indonesia di Batam saat ini. Ya, artinya saat ini di Batam. Dan per tahun itu kita bisa produksi kapal bisa sampai ratusan. Ya, gitu loh. Nah, artinya peluang-peluang itu sebenarnya ada. Nah, tinggal bagaimana kita mensegmenkan tadi, Bang. Batam ini arahnya mau kemana? Industri kah? Pariwisata kah? Atau apa gitu loh. Itu yang harus segmenkan. Ketika kita ngomong industri, misalkan 50% industri nih. Ya udah, berarti skill-skill yang kita asah itu ya berkaitan dengan industri itu. Nah, yang sekarang ini kan mohon maaf ya, kalau saya lihat mungkin mapping itu yang masih perlu digali lagi. Spesifiknya gitu ya. Spesifiknya, contoh mungkin. Contoh nih, Presiden BEM kan, saya nanya, industri Batam ini arahnya mau ke industri atau ke pariwisata? Industri. Seharusnya industri kan, gitu loh. Nah,
itu yang harus di-mappingkan. Ketika sudah di-mapping, kita sudah tahu kebutuhannya, maka mau pembinaannya enak. Nah, tapi bagaimana kita mau pembinaan, Bang? Mappingnya aja belum tahu kita mau kemana. Artinya, kalaupun besar, sebesar apa gitu? Persentasenya seberapa gitu ya? Iya. Dan fakta kemarin sekarang tahun 2025, tahun 2023, 2024, kita tuh kekurangan welder. Kekurangan welder bahkan Batam loh. Galangan Batam tuh kekurangan welder hampir 10.000, kebutuhannya hampir 10.000 welder kita kekurangan. Nah, bayangin. Nah, artinya saya nggak bayangin welder kurang, tapi warga Batam banyak. Nah, tapi kan ya mungkin segmennya ya itu yang harus disosialisasikan. Kita butuh ini, di-matchingkan dulu, diberikan gitu loh. Seperti itu, Bang. Baik. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan dan politik kepemudaan. Nah, sekarang kan pemuda dituntut untuk hadir dalam setiap pengambilan kebijakan. Namun, partisipasi pemuda di ranah politik atau formal, legislatif, eksekutif, kadang ini kan masih rendah. Nah, sebagai wadah pemuda, bagaimana KNPI mempersiapkan kaderisasi pemimpin muda yang matang secara ideologi dan kompeten? Gitu. Oke. Nah, mungkin sahabat Batam TV ya, mungkin saya sampaikan sekilas saja. Jadi, gini, perlu diketahui sahabat Batam TV, Indonesia itu adalah peringkat 4 populasi pemuda terbesar di dunia. Yang pertama tuh India, yang kedua tuh Nigeria, yang ketiga Pakistan, yang keempat Indonesia. Dengan populasinya kurang lebih hampir 25%. 20-25% populasi penduduk Indonesia itu dikategorikan pemuda. Nah, kalau saya lihat ya, tren sekarang ya Bang Herman ya, 5 tahun 10 tahun terakhir tuh sudah banyak pemimpin pemuda, pemimpin yang muda Indonesia. Sudah mulai banyak di legislatif pusat, di legislatif daerah itu udah mulai banyak. Bahkan pengusaha muda pun, termasuk salah satunya saya bergerak di HIPMI, itu sudah mulai berkembang, Bang. Sudah mulai berkembang. Nah, bagaimana peran KNPI di dalam itu? Nah, tentunya sekali lagi saya bilang, jangan sampai misalkan arah pergerakannya mau ke A, tapi kita buat ininya ke B. Gitu loh. Makanya kenapa saya bilang, kan salah satu tagline saya itu ketika saya maju ketua KNPI itu adalah kreatif, inovatif, dan mandiri. 3 poin itulah yang harus menjadi keunggulan pemuda. Kreatif, pemuda itu pasti kreatif. Inovatif, pemuda itu pasti inovatif. PR yang ketiga, ini yang masih kita jadi PR besar. Pemuda itu masih belum mandiri. Belum mandiri. Benar nggak? Tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Nah, bagaimana cara supaya mandiri? Itu adalah membangun kerjasama dengan stakeholder. Nah, caranya adalah melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan, melakukan alignment antara kebutuhan, antara input sama outputnya. Nah, itu yang penting. Jadi harapannya KNPI itu hadir tuh tidak hanya sebagai lembaga pemuda, tapi bagaimana kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang kelak. Pemimpin tuh nggak harus di politik, Bang ya. Pemimpin di perusahaan itu juga Anda pemimpin. Pemimpin di bidang usaha juga pemimpin. Pemimpin politik juga pemimpin. Artinya berkarir juga. Berkarir pun juga politik aja gitu. Iya, pemimpin itu kan tidak identik dengan politik saja. Anda kalau bisa, ya mohon maaf ya, kalau bisa top manajemen perusahaan-perusahaan besar di Batam itu isinya pemuda-pemuda lokal kita gitu loh. Nah, itu kan kategori pemimpin. Nah, bagaimana peran kita mempersiapkan itu semua. Jadi jangan mendeskripsikan dikit-dikit ngomong pemimpin itu adalah politik belum tentu. Politik berkarir itu pun juga pemimpin dalam berkarir juga kategori pemimpin gitu loh. Seperti itu, Bang Herman. Nah, saya ke Bung Hanan, ini mungkin terkait persaingan ya. Kita tahu kan Batam ini dekat Singapura dan Malaysia. Nah, kalau kita bicara Poli Batam, ini prestasinya seperti apa ini? Kalau untuk kita bicara tingkat ASEAN atau tingkat Asia seperti apa? Gitu. Untuk prestasinya sendiri ya, ini sangat luar biasa, Bang Herman. Kami Poli Batam itu sering banget juara internasional di negara-negara Eropa, contohnya di Prancis ataupun di negara-negara Eropa lainnya selain Prancis yang berdekatan dengan negara Prancis itu sendiri gitu. Kemarin di robotnya juara 2, terus juara 3, dan masih banyak lagi lah untuk di internasional. Dan kalaupun berbicara terkait selain prestasi apa lagi, Bang, kira-kira? Kalau prestasi tadi itulah banyak untuk ke internasional tuh dari Prancis. Nah, tapi kalau mungkin kerjasama nih kan kita dekat nih Singapura dan Malaysia.
Dari Poli Batam sini mungkin dengan Poli Singapura atau Poli Malaysia sendiri, ini ada kolaborasi nggak gitu? Nah, menarik Bang, karena dari nama Politeknik ini kami bisa anggap ini adalah satu saudara juga Bang. Walaupun berbeda negara ataupun berbeda suku dan ras, agama, segala macamnya, biasanya dari Politeknik Singapura ataupun Malaysia itu suka juga kayak berkunjung lah ke Politeknik Negeri Batam untuk studi banding ataupun bekerja sama, berkolaborasi gitu. Jadi inilah salah satu bukti nyata bahwasannya Politeknik itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri pun ada, dan alhamdulillahnya mereka ini mau juga diajak berkolaborasi dan bekerja sama dan sharing-sharing lah bagaimana perbedaan yang ada, dan mungkin dalam riset gitu risetnya bisa dikembangkan bareng-bareng. Nah itu yang saya syukuri lah untuk saat ini gitu. Ini jadi istimewa juga karena letak kita yang strategis dengan negara-negara tetangga ya, Malaysia dan Singapura. Termasuk kayak seperti KNPI Bang, KNPI itu kita berkolaborasi dengan lembaga belianya Malaysia. Jadi itu sering berkunjung tuh. Dari Malaysia sering berkunjung ke Batam, kami pun dari Kepri juga berkunjung ke sana gitu loh. Artinya kita bertukar pikiran bagaimana sih KNPI, kalau sana ngomongnya belia, lembaga belia apa gitu kan. Belia, jadi sama mirip kayak KNPI juga tapi namanya beda. Bagaimana peran pemuda di negaranya masing-masing, itu kita sering bertukar pikiran. Jadi sebenarnya Kepri ini sedap karena kita punya keunggulan demografi yang sangat enak dan mungkin daerah lain belum tentu ada gitu loh. Banyak keistimewaan di sini. Banyak keistimewaan di sini Bang, benar. Baik, Bung Andi dan juga Bung Hanan, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Siap. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait Sumpah Pemuda dan tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia akan kita lanjutkan sesaat lagi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri.
Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana Sumpah Pemuda dan tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia. Dan kita masuk di segmen ketiga, kita masih berbincang bersama Bung Andi dan juga Bung Hanan. Mungkin saya ke Bung Andi dulu ya. Bung Andi, dari KNPI, DPD KNPI Kepulauan Riau sendiri, ini untuk di 2025 ini program-programnya apa saja gitu? Untuk pemuda tentunya kan gitu. Ya, untuk pemuda tentunya memang kan kalau kita ngomong 2025 ini tinggal 2 bulan lagi nih Bang ya. 2 bulan lagi program terdekat kita adalah pelantikan ya. Kita pelantikan, terus kita juga ada pengen mengadakan konferensi pemuda. Konferensi pemuda itu bagaimana terkait dengan dialog kebangsaan. Dengan dialog kebangsaan, lalu mungkin program berkelanjutannya adalah saya ajak kawan-kawan kemarin bersama OKP yang itu bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kolaborasinya itu contoh masing-masing OKP itu kan punya keunggulan masing-masing Bang. Ada mungkin satu keunggulan massa, satu mungkin keunggulan teknologi, satu mungkin keunggulan kreativitas. Nah itu saya lebih banyak mendengar dari bawah. Karena sebenarnya peran KNPI itu bukan sebagai IO. Peran KNPI itu ada bagaimana mengkolaborasikan antar OKP ini supaya bisa bersinergi, supaya bisa berkolaborasi. Itu poin pentingnya. Bukan kita mengadakan, makanya saya selalu bilang sama kawan-kawan Bang ya, kita buat apa sih ngadain event besar-besar, selesai event selesai. Daripada seperti itu, saya lebih suka mengadakan program kecil tapi berkelanjutan. Contoh, simple, pembinaan SDM, itu penting. Contoh, saya sempat ngobrol kemarin dengan Ikatan Pelajar ya, SMA, saya bilang, mungkin Poltek lah, atau mungkin beberapa kampus. Pernah nggak mahasiswa itu sebelum lulus mengadakan pelatihan wawancara? Pelatihan membuat CV. Interview gitu ya? Iya. Benar nggak? Masih belum pernah kepikiran kan? Pelatihan membuat pelatihan interview, pelatihan membuat CV. Itu kan sebenarnya basic langkah awal kita masuk ke dunia kerja gitu. Nah, hal itu kadang sebenarnya sepele. Tapi seringkali dilupakan. Tapi itu kan ada seninya gitu. Ada seninya gitu loh. Kita kan menginterview orang, dalam interview itu kan juga pasti ada ilmunya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana kita menatap seorang panelis, bagaimana kita cara membuat CV yang benar, bagaimana itu kan ada ilmunya. Nah, kenapa nggak kita mengadakan hal-hal yang seperti itu, tapi berdampak langsung terhadap personal pribadi masing-masing. Jangka panjang, Bos. Itu kan kebutuhan mutlak orang yang mau masuk dunia kerja itu di situ. Kenapa nggak kita? Padahal kan simple tapi penting. Nah, hal-hal itu yang sering kita lupakan. Ayo kita bangun kembali semangat itu. Gitu loh Bang. Jadi pemuda kreatif ya? Iya. Baik, mungkin Bung Andi, ini program-program yang sudah dijalankan. Tadi yang belum dijalankan di 2025 karena mungkin 2 bulan lagi. Tapi mungkin ada program-program yang sudah dijalankan dan saat ini sudah berjalan gitu. Ya, program-program yang sudah berjalan tentunya salah satunya adalah kita sering mengadakan studi banding dengan tadi seperti saya bilang lembaga pemuda yang ada di negara di sekitar kita. Salah satunya Malaysia, itu kita cukup dekat. Kita sangat dekat. Itu program sudah dijalankan. Lalu kita juga ada membuat beberapa event-event ya, dialog-dialog kebangsaan. Pastikan kalau kita ngomong pemuda itu pasti nggak jauh-jauh dengan bagaimana kita bisa membuat narasi dan opini yang baik gitu kan. Yang bagus dan bisa nendang. Nah, seperti itulah Bang program. Karena sebenarnya peran KNPI itu lebih bagaimana kita bisa mensupport OKP yang ada di bawah ini Bang. Karena yang punya program itu sebenarnya adalah OKP. Organisasi kepemudaan di masing-masing itu. Di masing-masing daerah, di masing-masing tempatnya. Mereka yang punya program. Nah, KNPI mensupport. Misalkan Anda butuh apa? Saya butuh audiensi ini, ya kita bantu. Nah, peran KNPI itu sebenarnya lebih ke hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi, KNPI itu bukan OKP. KNPI itu adalah wadah yang menaungi semua OKP yang ada di Kepri. Nah, yang punya program itu adalah OKP. Nah, bagaimana peran KNPI bisa mensupport program-program itu? Dan saya selalu bilang, daripada masing-masing buat program, lebih enak kita berkolaborasi. Ada 4 OKP punya program yang mirip, boom, kita jadikan gede. Nah, hal-hal seperti itu yang butuh komunikasi yang intens dan cukup baik lah seperti itu Bang.
Mungkin dari Poli Batam di 2025 nih, ini program-program yang sudah dijalankan dan mungkin akan dibuat apa aja gitu? Program dari kami mahasiswa atau dari Poli Batamnya Bang Herman? Kira-kira? Dari Poli Batam dan juga mahasiswa gitu? Kalau dari Poli Batam sendiri yang biasanya untuk menunjang bagaimana bisa berdampak ke sosial gitu ya, itu ada program UMK Bang. Nah, itu namanya adalah UMK Wirausaha Merdeka. Program itu adalah program kementerian yang berkolaborasi dengan kampus juga tentunya, dan ini adalah salah satu cara bagaimana kampus dan kementerian ini menunjang dari mahasiswa itu tidak hanya belajar tentang akademik aja di kampus ataupun di teknik yang mereka kuasai, tapi bisa berusaha bagaimana menjual ataupun nge-branding dari produk dan sebagainya. Itu salah satu program yang rasa-rasanya juga sangat berdampak ya untuk dari mahasiswa sendiri, itu yang sudah kami lakukan gitu. Dan kemudian kalau dari program mahasiswa sendiri, yang pure dari mahasiswa itu banyak Bang. Contohnya dari teman-teman yang pencinta alam, itu di Poli Batam ada namanya unit kegiatan mahasiswa pencinta alam atau Mapala gitu biasa disebutnya. Itu biasanya kalau di hari-hari kosongnya seperti saya tadi di Sabtu Minggunya, kalaupun mengabdi ke sosial masyarakat, tapi ini mereka lebih ke alam, bagaimana nantinya peduli nih terhadap tanaman bakau yang ada di Batam, menanam ulang ataupun menjaga bagaimana hutan tidak gundul ataupun main ke pantai lah, bagaimana bisa bermasyarakat lah di pantai dengan nelayan gitu. Itu contohnya. Baik, artinya Poli Batam ini nggak fokus hanya teknologi dan inovasi saja, tapi tidak meninggalkan isu lingkungan dan juga sosial tadi ya. Baik, saya ke Bung Adi. Nah, saya penasaran nih, ini kan kita tahu organisasi pemuda di Batam atau di Kepri sendiri banyak. Ini bagaimana menjaga harmoni dan kolaborasi antar organisasi pemuda gitu? Saya selalu bilang sama kawan-kawan OKP itu, saya bilang tantangan terbesar saat ini itu bukan antar OKP, bukan internal. Tantangan terbesar kita adalah sudah di era global. Sudah di era global. Benar. Tantangan kita tuh sekarang bukan contoh kayak antar kampus, bukan antar Poltek dengan kampus A, kampus B, kampus C, bukan. Sekarang tantangannya adalah sudah dengan luar. Antar negara, antar benua, regional gitu ya. Antar regional dengan era keterbukaan informasi, dengan era digital sekarang, semua sangat-sangat terbuka. Semua sangat-sangat transparan. Makanya saya selalu bilang, saya ajak kawan-kawan, mungkin kemarin ketika Musda itu saya sampaikan ke kawan-kawan, saya bilang, ayo tantangan kita itu biasanya nih ya, kalau istilah perang itu, kalau ada musuh bersama itu semua bisa jadi satu. Sama, Indonesia kalau nggak dijajah Belanda, mungkin Indonesia tidak akan jadi satu kayak begini gitu. Benar nggak? Karena musuhnya sama-sama Belanda ini. Musuh sama-sama Belanda gitu loh. Nah, itu saya bilang, saya sampai katakan tantangan kita itu adalah global. Tantangan kita itu adalah era keterbukaan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya selalu aja, ayo jadilah pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. 3 kunci itu aja. Kalau kita sudah mandiri, mandiri secara ekonomi, mandiri secara skill, kita pasti akan jalankan inovasinya, kita pasti akan menjadi pemuda yang kreatif. 3 kunci itu saja, kreativitas, inovatif, sama pemuda yang mandiri. Itu salah satu kunci untuk melawan tantangan yang ada saat ini. Gitu. Baik, nah sedikit nih lagi, Bung Andi, melalui semangat Sumpah Pemuda tahun ini, sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau, apa pesan Bung Andi untuk para pemuda di Kota Batam dan juga di Kepri? Silakan. Oke, baik sahabat Batam TV seluruhnya, terutama pemuda yang ada di Kepri ya, yang ada di Batam, saya Andi Kusuma, Ketua KNPI Provinsi Kepri, ya, mengajak kawan-kawan seluruh pemuda yang ada di Batam, khususnya Kepri umumnya, untuk ayo sama-sama kita berkolaborasi. Dan saya mau mengajak membuka ruang diskusi, membuka ruang komunikasi untuk sama-sama kita bisa berkolaborasi. Karena sekali lagi saya bilang, tantangan kita bukan antar organisasi, tantangan kita adalah sudah tantangan global. Salah satu langkah konkretnya adalah berkolaborasi supaya kita bisa menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Kalau kita nggak kolaborasi, kalau kita tidak sinergi, percayalah 3 kata ini nggak akan bisa terwujud.
Yang ada masih egosentris, masih ego organisasi yang akan ditimbulkan. Jadi saya berpesan kepada seluruh pemuda, pertama sahabat Batam TV, ayo sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita bersinergi, sama-sama kita menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Amin gitu ya. Amin. Baik. Amin, Nah, pertanyaan yang sama untuk Hanan Naufal. Sebagai Presiden Mahasiswa Poli Batam 2025, ini kan mahasiswa juga salah satu pemuda ya, bagian dari pemuda gitu. Benar. Apa pesannya untuk pemuda di Batam dan Kepri pada umumnya? Oke, baik. Terima kasih Bang Herman ya. Tapi sebelum saya memberikan pesan, saya coba merefleksikan lah bagaimana waktu Sumpah Pemuda itu digelar gitu ya. Dan pada saat yang kita ketahui juga di 1928 itu ya, itu banyak sekali organisasi-organisasi pemuda gitu ya, yang kalau kita bisa lihat di sana dan baca ulang, itu rata-rata hampir umur mereka itu 20-an gitu Bang. Sama seperti saya, yang umurnya ya juga 20-an. Dan pada saat itu mereka itu luar biasa semangatnya untuk bagaimana menyatukan dari seluruh Indonesia ini biar tidak ada ego-ego dan bisa berkolaborasi yang seperti dikatakan Bang Andi tadi. Kunci dari semangat kita itulah berkolaborasi. Dan pesan saya satu teman-teman, kita pemuda ini bukan sebagai penonton lagi teman-teman. Kalau teman-teman semuanya masih bilang kita ini masih muda, belum cukup umur untuk melakukan ini itu, melakukan perubahan, itu tidak teman-teman. Kita pemuda seperti yang terjadi di 1928 itu rata-rata mereka umurnya adalah 20 tahun ke atas gitu. Yang otomatis seperti kita inilah yang hari ini umurnya sama. Jadi tidak boleh kita merasa pesimis, kita adalah orang yang insya Allah nantinya bisa merubah Indonesia untuk yang lebih baik lagi ke depannya, bukan hanya sebagai penonton saja. Artinya pemuda adalah agen perubahan tadi. Agen perubahan, bukan penonton lagi Bang. Karena seperti yang saya bilang tadi Bang, 25% populasi di Indonesia itu pemuda Bang. Pemuda. Kita di era bonus demografi ya. Bonus demografi gitu loh. Dan kita adalah Indonesia itu adalah negara nomor 4 dengan jumlah populasi pemuda terbanyak di dunia. Setuju Bang. Baik, makasih Bung Andi untuk waktunya hari ini. Sukses selalu di KNPI dan juga terima kasih Bung Hanan Bang Herman, untuk waktunya sudah berbagi juga dengan saya di rumah. Baik, bisa demikian dialog khusus kita kali ini bagaimana Sumpah Pemuda dan tantangan masa kini bagi pemuda Indonesia yang sudah dijawab panjang lebar oleh kedua narasumber kita tadi. Akhir kata, saya Herman Syarif, saat tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Janji. Batam TV, inspirasi Kepri.